Oke, selamat malam semuanya. Ini memang kontennya ini rumit karena membutuhkan itu pemahaman dan pemikiran yang terstruktur karena matematikanya itu sangat runut dan tersistematis. Nah, orang Batak itu sistematis dan strukturnya itu sangat kompleks ya. Jadi perlu rasionalitas yang sangat tajam tuh. Nah, saya mau bahas itu tulang, bona tulang, kemudian tulang mangihut dan tulang rorobot. Saya ambil itu pembahasannya dalam konteks pernikahan dalam anak Batak tuh. Jadi ketika anak laki-laki dari Batak menikah dan anak perempuan dari Batak itu menikah, yang menikahkan itu adalah yang menikahkan anak atau mengadati anaknya adalah orang tuanya, dan yang kemudian yang mengadati perempuan adalah juga orang tuanya. Nah, disinilah nanti dua adat bertemu sekaligus, yaitu adat daripada pihak laki-laki dan adat daripada pihak perempuan. Nah, ketika seorang anak menikah, disitulah ada namanya, atau laki-laki yang menikah, disitulah ada namanya pemanggilan tulang si jalo titi marakup. Nah, tulang si jalo titi marakup itu adalah saudara dari laki-laki mama kita atau hula-hula daripada ayah dan ibu kita. Kemudian si jalo upa tulang adalah tulang daripada istri kita atau saudara laki-laki dari mama istri kita. Itulah namanya si jalo upa tulang. Kemudian tulang mangihut tuh. Nah, tulang mangihut itu adalah bisa itu tulang dari mama kita, karena mama kita memanggil tulang ke sana sehingga bapak kita juga ikut martulang ke sana menjadi tulang mangihut atau mengikut tuh. Nah, juga tulang mangihut itu adalah tulang daripada istri kita. Kemudian bisa juga didefinisikan bahwa tulang mangihut adalah tulang daripada hula-hula bapak kita atau saudara laki-laki dari mertua bapakku, kira-kira begitu. Nah, apa itu tulang rorobot? Tulang rorobot itu adalah anak dari tulang mangihut bapak kita atau anak dari tulangnya mama kita. Disitulah ada pemanggilan tulang rorobot. Kemudian tulang rorobot ini juga adalah tulang dari anak saudara laki-laki mama kita atau paraman mama kita, dan disitulah nanti akan muncul bahwa ketika ada tulang rorobot tapi putrinya ini tidak bisa kita nikahin karena sebetulnya pariban nasoboi olion atau pariban yang tidak bisa kita nikahi adalah inang bau kita. Sebelum kita setelah nanti kita menikah, kita akan memanggil itu menjadi inang bau karena pada dasarnya itu adalah pariban dari anaknya tulang kita atau pariban dari paramannya mama kita. Nah, dalam konteks paradatan banyak itu ketika saya menikah misalnya dan dengan perempuan lain, dan yang ketika ada pemanggilan tulang rorobot yang datang adalah dari posisi tulang mama kita, padahal itu adalah sesuatu kekeliruan karena dalam konteks adat Batak tulangku atau tuturku belum terpanggil di sana, karena yang ketika ada pemanggilan tulang rorobot adalah itu tulang rorobot daripada bapak kita, atau mereka menyebut nanti bapakku itu adalah boruna tua-tua dari mereka. Nah, bagaimana itu pemanggilan tulang rorobot dalam bapak kita dalam konteks adat saya misalnya? Ketika saya menikah, bapakku mengundang tulangnya, atau tulangnya bapakku itu adalah bona tulangku sendiri. Jadi saya menyampaikan, bapakku mengundang bona tulangnya, kemudian bapakku juga menyampaikan kepada tulang rorobot, dan tulang rorobot dari bapakku
adalah tulang dari mamanya yang melahirkan bapakku, kira-kira begitu penjelasannya. Dan disitulah datang tulang rorobot. Jadi ketika ada dalam konteks adat pernikahan orang Batak ada pemanggilan tulang rorobot, itu adalah tulang rorobot dari bapakku, yaitu anak dari saudara laki-laki opungku, itulah yang dipanggil tulang rorobot yang datang dalam konteks adat itu. Atau mereka menyebutnya nanti kalau dalam adat mereka adalah boru na tua-tua lah orang bapakku di situ. Jadi ada kekeliruan dalam konteks adat sekarang. Ketika tulang rorobot dan tulang mangihut itu disamakan, padahal setiap orang bisa itu tulang mangihutnya berganti karena ketika dia cerai dan istrinya itu diganti gitu. Dan setiap manusia atau anak dalam orang Batak ketika lahir sudah pasti punya tulang rorobot dan belum memiliki tulang mangihut karena belum menikah. Nah, tulang rorobotku itu nanti dari atau anak dari tulang mamaku itu akan datang ketika saya kelak menikahkan anakku. Dan di paradatonku lah dia itu terpanggil atau tulang rorobotku itu. Dan juga kemudian tulang rorobot itu posisinya itu bisa kita lihat atau kita ketahui adalah tutur daripada tulangku, kira-kira begitu contoh simpelnya penjelasan tulang rorobot ini. Tapi saya hanya mencoba menjelaskan secara ringkas dan begitulah cara penjelasannya yang mungkin lebih simpel. Jadi perlu digarisbawahi tulang mangihut dan tulang rorobot itu bukanlah orang yang sama, dan yang kemudian termasuk dalam konteks pernikahan ketika dipanggil tulang rorobot itu adalah tulang rorobot daripada bapak kita, dan ketika dipanggil tulang mangihut itu adalah tulang daripada istri bapakku, kira-kira begitu. Nah, supaya ini nanti kawan-kawan silakan berikan pandangan dan saya buat di sini sebagai arsip dan digital untuk tulang rorobot, bona tulang dan posisi tulang. Salam dan horas semuanya.